Banyak orang yang dengan beraninya makan, minum, bahkan dengan beraninya membuka warung di tempat umum sekalipun. Apakah mereka tidak salah? Sebenarnya mereka termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Bahkan dengan nyata dan terangnya mereka sendiri mengakui dirinya beriman. Akan tetapi di manakah letak keimanannya? Iman yang bagaimanakah yang mereka miliki? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, qad ja'akum syahru ramadana syahrun iftaradallahu alaikum siyamahu yufsihi abwabul jannah. Amma ba'd. Di awal kata tidak ada nada seindah suara selain memuja dan memuji kepada Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha kuasa di antara yang berkuasa. Yang kuasa selain dari Allah adalah lemah. Dialah Allah yang maha kaya di antara yang kaya. Yang kaya selain Allah adalah miskin. Dialah Allah yang pada hakikatnya satu-satunya Tuhan yang maha memiliki, maha menguasai, sang maha pemurah dalam memberi, sang raja di raja, pemilik semesta jagat raya bumi ini. Rahmat dan salam kita aturkan kepada Rasul pilihan, berwajah indah, lembut duduk, berhati mulia, yang pancar sinarnya akan membuat damai sesiapa yang memandang, yang tutur katanya menjadi hujah, yang gerak-gerik langkahnya jadi pedoman dalam kehidupan. Dialah kekasih Allah yang bergelar Sayyidina Anbiya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan salam pula kepada seluruh ahli dan sahabat setia beliau yang sama setia, sama rela, siap bercucuran darah dan keringat demi terjadinya Islam di seantero dunia. Juga tak lupa kepada para ahli ulama selaku penyambung risalah, penunjuk jalan, penyelaman umat dari segala bentuk kesesatan dan keterpurukan di setiap hiruk pikuk kehidupan. Penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada ayahanda rohani kita bersama, yakni Al-Mukarram Baba, Al-Mukarramah Bunda, beserta keluarga yang tercinta. Kita meminta kepada Allah agar Baba dan sekeluarga selalu dalam limpahan rahmat dan nikmatnya, mulai dunia sampai nantinya dari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Takdim yang penuh hormat kepada seluruh Dewan Guru. Selanjutnya takdim yang penuh hormat kepada seluruh dewan-dewan juri yang insya Allah akan menilai dengan seadil-adilnya. Selanjutnya takdim yang penuh hormat kepada seluruh santri dan seluruh hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada malam ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia, hamba yang mengakui diri beriman kepada Tuhan, berpegang teguh pada fondasi dasar agama yaitu Islam. Tentu juga kita harus tahu ada banyak perkara penting yang perlu kita kaji dan kita teliti di setiap saat. Ada yang perlu kita bahas, perlu kita sampaikan kepada ahli keluarga, sanak saudara, supaya semua tahu tentang kewajiban tersebut dan taat patuh dalam menjalankannya. Namun di antara kewajiban-kewajiban tersebut ada 5 pilar pokok yang menjadi rukun bagi setiap penganut Islam itu sendiri, yaitu rukun Islam yang 5. Dan dari 5 rukun itu di malam ini akan saya ambil satu bagian, di bagian ketiga, yaitu kewajiban puasa Ramadan, untuk saya jadikan isi dari pembicaraan yang sudah saya rangkai menjadi sebuah rangkaian judul, yaitu puasa Ramadan adalah kewajiban yang penuh dengan fadilah, hikmah dan keutamaan.
Ikhwanul muslimun al-muhtaramun, saudara-saudara kaum muslimin terhormat. Sekarang ini banyak aliran-aliran dan jamaah-jamaah yang entah apa-apa namanya. Mereka terlalu suka menanyakan mana dalil ini, mana dalil itu. Kalau tidak ada dalil, bid'ah katanya. Tetapi kalau mereka menanyakan mana dalil yang menjadikan puasa, jelas sekali dalilnya. Dapat kita lihat sendiri dari firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan di atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama seperti yang telah aku wajibkan di atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan tentang ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum dasar dari puasa itu sendiri adalah suatu kewajiban bagi setiap orang beriman. Tetapi sekarang nyatanya dapat kita lihat, dapat kita amati dengan seksama bagaimana pandangan yang terjadi, yang ada di sekeliling kita sekarang ini. Banyak orang yang dengan beraninya makan, minum, bahkan dengan beraninya membuka warung di tempat umum sekalipun. Apakah mereka tidak sadar? Sebenarnya mereka termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Bahkan dengan nyata dan terangnya mereka sendiri mengakui dirinya beriman. Akan tetapi di manakah letak keimanannya? Iman yang bagaimanakah yang mereka miliki? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang seperti ini telah dibutakan dengan kenikmatan sesaat. Dia rela mengikuti bisikan nafsu, terlena dan terbuai dengan kenikmatan semu, hingga melupakan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh keagungan, bulan yang paling patut untuk dimuliakan, bulan yang penuh berkah, bulan yang semestinya orang-orang bermohon dan bermunajat untuk dibebaskan dari api neraka. Tapi mereka malah menjebakkan dirinya untuk semakin dekat dengan belenggu api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kullu 'amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Kata Allah, tiap-tiap pekerjaan anak Adam itu baginya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu bagiku. Akulah yang membalasnya, akulah yang memberi pahala yang tiada tertentu kadarnya. Di dalam Ramadan sangat banyak fadilah hikmah yang Allah berikan. Salah satunya kelebihan bagi orang yang berpuasa, sebagaimana Rasulullah telah menerangkan di dalam hadisnya, la khulufu fahmi shaimi atibu 'indallahi min rihil masjid, yang artinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-saimi farhatani yafrahu bihima farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Kata Nabi, pada orang yang berpuasa ada dua saat kesenangan. Pertama, kesenangan saat ia berbuka, dan kedua, kesenangan saat ia bertemu dengan Allah. Allah sangat banyak memberikan fadilah, hikmah dan kesenangan di dalam mengerjakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Inilah salah satu di antara sekian banyaknya fadilah hikmah yang Allah berikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah lain dari puasa itu ialah Allah berikan pendidikan kedisiplinan di dalam diri kita di saat menjalankan puasa. Coba bayangkan jika di hari-hari biasa kita dimanjakan dengan semangkok susu, dimanjakan dengan sepiring nasi, sejauh roti sebagai sarapan sebelum pergi berangkat mengerjakan aktivitas.
Tetapi di dalam Ramadan kita sanggup menguasai diri, tidak makan, tidak minum sehari lamanya. Padahal ketika tengah hari datang, badan terasa begitu lelah, perut sudah mulai kosong, suara cacing sedikit terdengar. Pulang ke rumah di sana tidak didapati orang tua, kakak, adik, sanak keluarga. Kita masuk perlahan-lahan, tak ada yang melihat. Di dinding terletak kulkas, di sana tersimpan minuman yang sejuk, kelihatan jelas semua minuman itu. Tapi kita juga bisa menguasai diri walaupun tak ada yang melihat. Kita tidak makan, tidak minum bukan karena manusia, tetapi karena Allah lah yang melarangnya. Inilah nikmat puasa. Pendidikan disiplin kepada diri sendiri benar-benar tertanam. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, man lam yastati' qiyadatan nafsi lan yastati'a qiyadatan ghairi. Orang yang tak sanggup mengatur diri sendiri, jangan harap dapat mengatur orang lain. Hikmah puasa juga dapat kita mengatur diri, menguasainya sehingga awal nafsu tidak dapat mempengaruhi. Keimananlah yang memegang kendali. Ini juga merupakan bagian besar dari fadilah hikmah yang Allah berikan, yaitu menambahkan kekuatan iman dan melemahkan hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Ramadan ini sangat banyak fadilah hikmah yang Allah berikan. Salah satunya kelebihan puasa ialah sebagaimana Rasulullah telah menerangkan di dalam hadisnya, man shama yawman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa satu hari daripada bulan Ramadan, diampunkan dosanya yang dahulu dan yang kemudian. Fa idza tamma la yuktabu alaihi dhanbi ila qadin akhar. Maka apabila ia berpuasa satu bulan penuh daripada bulan Ramadan, nescaya tiada surat dosa baginya hingga Ramadan yang akan datang. Di antaranya lagi kelebihan puasa ialah man fariha bi kulli ramadana harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Kata Nabi, barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah api menyentuh jasadnya. Bayangkan saudara-saudara, dengan senang saja akan datangnya bulan Ramadan sudah diharamkan oleh Allah api menyentuh jasad. Apalagi kalau kita pada bulan yang akan datang ini mempergunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, mempergunakan Ramadan ini hanya kepada Allah, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak itikaf, memperbanyak salawat dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya kelebihan puasa ialah sebagaimana Rasulullah telah menerangkan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Kata Nabi, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tidur pun orang yang berpuasa bisa menjadi ibadah, saudara-saudara. Tetapi pada bulan yang akan datang ini, pada bulan yang sangat istimewa ini, tantangan dan ujian yang dihadapi pun tak sedikit. Sebagaimana pepatah mengatakan, wa man lazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan melainkan sesudah kepayahan. Inilah puasa. Tidak akan ada fadilah, tidak akan ada hikmah melainkan dengan tantangan dan ujian. Ujian dan tantangan apa yang Allah berikan? Pada bulan ini kita diuji apa? Diuji keimanan, diuji keyakinan, diuji mata untuk memandang yang haram, diuji tangan untuk menyentuh yang bukan-bukan, dan diuji kaki untuk berjalan ke tempat-tempat terlarang. Oleh karena demikian, mengingat betapa besarnya fadilah hikmah yang Allah berikan di dalam mengerjakan kewajiban puasa yang sudah berada di ambang-ambang pintu, bulan Ramadan sudah di depan mata, tak lama lagi kita akan berjumpa. Siapkan hati untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita pada bulan yang akan datang ini diberikan umur panjang, diberikan kesehatan agar dapat mempergunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, mempergunakan Ramadan ini hanya kepada Allah,
dengan memperbanyak zikir, memperbanyak iktikaf, memperbanyak salawat. Semoga dengan amalan-amalan tersebut menjadi bekal bagi kita di kehidupan selanjutnya. Sebagaimana syair menyatakan, "Tarjunna ditawlan tadlub masarikaha, inna safinata la tajri 'alal yabis." Engkau harap surga tinggi tanpa amalan tak akan diberi. Tamsil kapal di atas bukit tidak dapat dilayari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan sampai kapal Ramadan ini berangkat dengan tiada penumpang. Jangan sampai kapal Ramadan ini berangkat dengan tiada muatan. Apabila kita pada bulan yang akan datang ini diberikan umur panjang, maka pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Pergunakan Ramadan ini hanya kepada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak iktikaf. Semoga dengan amalan-amalan tersebut menjadi bekal bagi kita di kehidupan selanjutnya. Dan tarjiwa ayyaman lati mamat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Setitik tinta jadi noda, salah setitik jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba, mari tekun beribadah di bulan puasa. Marhaban ya Ramadan, sambutlah dengan senyuman yang penuh dengan keikhlasan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan turun dari pentas adalah Tengku Muhammad Tausi bin Bakhtiar yang berasal dari Kota Melayu, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian untuk mengisi